Bab 35. Hahaha. 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 Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 35. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak mengecewakannya. Mereka bukan saja berlatih dengan tekun, namun pada diri mereka memang mengalir darah Mahendra yang memiliki kemampuan ilmu kanuragan yang mengagumkan. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah berada di rumah pamannya. Dengan singkat ia menceritakan pertemuannya dengan orang-orang berilmu hitam itu. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, memang sebaiknya pamanmu Mahisa Agni kau beritahu tentang orang-orang itu. Bahkan sampaikan pesanku, bahwa Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka pun harus mengetahui pula, bahwa di Singasari masih hidup ilmu semacam itu. Setelah bermalam beberapa malam di rumah Witantra, dan serba sedikit mendapatkan petunjuk-petunjuk yang berguna baginya bukan saja menghadapi orang-orang berilmu hitam, tetapi juga kekuatan-kekuatan yang mungkin akan mengganggunya selama ia mengembara mencari pengalaman yang bermanfaat bagi masa mendatang, maka Mahisa Bungalan pun segera minta diri. Ilmumu sudah meyakinkan, berkata Witantra. Kau tinggal mematangkannya. Jika kau ingin serba sedikit mendapat bahan dari pamanmu Mahisa Agni, maka kau harus berhasil memadukannya sehingga tidak justru saling mengganggu. Sebelumnya kau memang pernah mempelajari beberapa tata gerak dasar yang pernah diberikan oleh pamanmu Mahisa Agni dalam warna yang lain dari ilmu yang kita miliki, namun jika kau ingin memperdalam, maka kau memerlukan waktu untuk menyesuaikan ilmu kita dan ilmu perguruan Panawijen itu dengan wataknya masing-masing. Perlu kau ketahui bahwa sebenarnya Mahisa Agni pun pernah mendalami beberapa jenis ilmu dari cabang perguruan yang berbeda-beda. Ia pernah menekuni ilmu sudah barang tentu dari gurunya, Empu Purwa dari Panawijen, kemudian juga ilmu dari Empu Sada dan bahkan dari cabang perguruan kita. Maka, agaknya pamanmu Mahisa Agni akan dengan senang hati memberikan beberapa petunjuk dan bahkan arah yang harus kau tempuh untuk meluluhkan ilmu itu, agar kau menjadi orang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi kenyataan yang kadang-kadang tidak kita kehendaki di atas dunia yang penuh dengan rahasia ini. Aku mohon doa paman, agar aku dapat memenuhi harapan paman dan ayah. Dan harapan banyak orang yang lemah. Karena mereka memang memerlukanmu. Kau mengerti? Mahisa Bungalan mengangguk. Aku mengerti paman. Witantra mengangguk. Ia berbangga atas anak muda itu. Anak-adik seperguruannya itu agaknya akan dapat menjadi seorang yang memiliki bukan saja kelebihan jasmaniah, tetapi juga rohaniah. Jika ia kemudian menjadi masak lahir dan batinnya, maka ia akan menjadi seorang yang mumpuni dalam olah kanuragan, tetapi juga seorang yang memiliki pengabdian yang tinggi bagi sesamanya. Ketika kemudian Mahisa Bungalan berangkat meninggalkannya menuju ke kota raja, maka rasa-rasanya Witantra melihat bayangan dari masa lampau. Seorang anak muda yang dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya kepada sesama, Mahisa Agni. Ia berbuat apa saja tanpa pamrih bagi dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh Witantra. Bahwa, Mahisa Agni pernah terlempar dari gapaian cita-citanya untuk memetik bunga di lereng Gunung Kawi. Untunglah bahwa ia mampu mengendapkan kekecewaannya, dan menyalurkannya pada garis perjuangan hidup yang bermanfaat bagi sesamanya. Seandainya ia gagal dengan penguasaan diri dan kehilangan arah, maka ia adalah orang yang paling berbahaya di dunia pada waktu itu, melampaui kuda sempana yang menjadi seolah-olah gila setelah ia kehilangan kemungkinan untuk memiliki Kendedes. Namun untung pula lah, bahwa pada saat terakhir kuda sempana pun menemukan arah hidupnya yang benar dan berbuat bagi kebenaran, meskipun ia harus mengorbankan hidupnya. Kenangan yang demikian itulah yang kadang-kadang menimbulkan kebanggaan tetapi juga kerisauan di hati Witantra. Ia pernah mengalami pahit getirnya perkembangan Singasari sejak zaman pemerintahan aku di Tumapel. Ia pernah terlempar dari percaturan pemerintahan setelah ia dikalahkan oleh Mahisa Agni, karena ia membela nama baik adik seperguruannya yang dituduh telah membunuh aku Tunggul Ametung dan dihukum mati, serta namanya telah dihinakan orang. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kenangan itu berjalan seperti peristiwa-peristiwa yang sebenarnya pernah terjadi, hingga pada suatu saat Mahisa Agni datang kepadanya untuk minta maaf atas segala kehilafannya.
Namun bagaimanapun juga, Mahisa Agni telah berbuat untuk suatu pengabdian apapun alasannya. Karena ia masih seorang manusia biasa, maka ia pun dapat juga berbuat kesalahan. Dan memang Mahisa Agni pernah berbuat kesalahan. Terapi dalam perbandingan keseluruhan hidupnya, Mahisa Agni adalah seorang manusia yang baik. Mudah-mudahan Mahisa Bungalan akan mewarisi sifat-sifat itu jika ia berada di bawah bimbingan Mahisa Agni untuk waktu yang agak lama, berkata Witantra di dalam hatinya. Dalam pada itu, dengan hati yang mantap, Mahisa Bungalan menuju ke Singasari. Ia akan menghadap Mahisa Agni, dan seperti pesan ayahnya dan pamannya Witantra, ia harus bersedia untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Mahisa Agni. Seperti yang diduga sebelumnya, bahwa Mahisa Agni telah menerimanya dengan senang hati. Kehadiran Mahisa Bungalan di Singasari telah memberikan kegembiraan kepadanya. Di saat-saat terakhir hidupnya terasa menjadi semakin sepi. Setelah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dinobatkan menjadi Maharaja dan Ratu Angabaya, maka ia tidak lagi dapat bermain-main dan bercanda lagi dengan keduanya seperti masa-masa sebelumnya. Keduanya telah dikenakan ketentuan-ketentuan yang harus mereka taati. Meskipun pada saat-saat tertentu keduanya masih juga berlatih di bawah bimbingan Mahisa Agni, namun waktunya menjadi semakin terbatas. Semakin tinggi ilmu yang telah dituangkan kepada kedua pimpinan pemerintahan di Singasari itu, maka semakin jarang pula ia bertemu. Bahkan kadang-kadang pertemuannya menjadi bersifat terlampau resmi. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sendiri sebenarnya tidak ingin membatasi diri pada ketentuan-ketentuan yang demikian. Sejauh mungkin mereka berdua telah melepaskan diri dari segala macam peraturan dan membiarkan Mahisa Agni selalu dekat pada mereka. Namun waktu itu pun rasa-rasanya menjadi sangat terbatas. Kehadiran Mahisa Bungalan, rasa-rasanya dapat menjadi isi bagi kekosongan yang kadang-kadang terasa di hati Mahisa Agni. Meninggalnya Kendedes, terasa membekas juga di hatinya. Meskipun menilik hubungan lahiriah, Mahisa Agni adalah saudara angkat putri itu, namun sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu, yang tersimpan saja di hati Mahisa Agni sejak masa mudanya. Kau sebaiknya tinggal di Singasari saja Bungalan, minta Mahisa Agni. Di sini kau akan banyak mendapat pengalaman dan sudah barang tentu kemajuan. Terima kasih Paman. Memang menyenangkan sekali tinggal bersama Paman di sini, jawab Mahisa Bungalan. Kalian akan segera berkenalan dengan Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Aku pernah menghadap Paman. Aku datang berempat. Tetapi untuk selanjutnya kau dapat mengabdikan diri di sini. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah ia senang sekali jika ia dapat mengabdikan dirinya di Singasari. Namun sementara itu, ia pun tidak lupa menyampaikan pesan ayahnya dan pamannya tentang orang-orang yang memiliki ilmu hitam yang ternyata masih tetap berkeliaran. Mahisa Agni agaknya memang sudah menduga bahwa ilmu itu tentu masih belum punah sama sekali. Seperti Mahendra, Mahisa Agni pun pernah pada suatu kali melihat dan mengalami benturan dengan ilmu semacam itu, meskipun pada tataran yang tidak terlampau tinggi. Namun itu bukan berarti bahwa tidak ada tataran ilmu hitam yang lebih tinggi dari yang dijumpainya. Jika di daerah terpencil dan yang disebut daerah bayangan hantu itu ada 3 orang yang memiliki ilmu itu, dan yang karenanya mereka seolah-olah iblis yang tidak dapat dicegah segala kehendaknya, maka di belakang ketiga orang itu tentu masih ada orang-orang lain lagi yang memiliki ilmu semacam itu dan yang bahkan lebih tinggi daripada mereka bertiga, karena tidak mustahil bahwa orang itu adalah gurunya. Memang mungkin sekali kematian ketiga orang itu bukan merupakan akhir dari perbuatan-perbuatan serupa, berkata Mahisa Agni. Karena itu, adalah benar pesan ayahmu dan pamanmu Witantra bahwa kita wajib bersiaga. Jika kau memang meninggalkan nama dan hubungan keluargamu di daerah yang semula disebut daerah bayangan hantu itu, maka kita semuanya memang harus bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan dapat terjadi. Aku memang meninggalkan nama paman. Tetapi bukan sekali-sekali niatku untuk menyombongkan diri. Aku mempunyai perhitungan bahwa dengan demikian orang-orang yang mendendam atas kematian ketiga orang yang berilmu iblis itu tidak akan mencelakai orang-orang yang ada di padukuhan itu. Karena menurut pengamatanku, meskipun semula Ki Buyut pun terlibat dalam perbuatan yang terkutuk, namun ia bersama bebahu yang lain masih belum terhisap dalam ilmu hitam itu, sehingga mereka menurut penglihatanku, akan melepaskan diri dari pengaruh ilmu itu. Bagaimana jika ada beberapa orang yang kemudian menetap di padukuhan itu?
Maksud paman, orang-orang yang berilmu hitam itu? Ya, tentu akan merupakan persoalan paman. Tetapi apa salahnya jika sekali-sekali kita pergi ke tempat itu? Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, ada juga baiknya. Tetapi sebelum kita akan pergi juga ke sana, kau harus menempa dirimu lebih dahulu, sehingga kau akan menjadi seorang anak muda yang benar-benar dapat dilepaskan untuk suatu pengabdian. Agaknya memang untuk itulah aku telah dikirim ayah kemari. Sebenarnya kau sudah memiliki segala-galanya. Aku hanya dapat memberikan beberapa kelengkapan dan sudah barang tentu petunjuk-petunjuk yang sebenarnya tidak lebih baik dari yang dapat diberikan oleh ayahmu. Bedanya, bahwa yang dapat aku berikan mempunyai beberapa kelainan wujud dan watak dari yang sudah kau miliki dari ayahmu. Itulah yang menarik, sehingga dengan demikian kau akan mempunyai ilmu yang lebih baik dari yang lain. Itulah yang aku inginkan paman. Seperti paman Mahisa Agni yang memiliki ilmu bukan saja dari perguruan Panawijen tetapi juga dari perguruan yang lain, yang kemudian luluh manunggal menjadi satu di dalam diri paman. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, tetapi puncak-puncak ilmu masing-masing agaknya tidak berada di bawah ilmu yang bercampur baur itu. Tentu ada bedanya paman. Dan perbedaan itulah agaknya yang membuat paman Mahisa Agni mempunyai kelainan pula dari ayah dan paman Witantra. Kau benar. Aku memiliki kelainan. Tetapi yang lain itu seperti sudah aku katakan, belum tentu lebih baik dari yang sudah kau miliki. Mahisa Bungalan pun tersenyum pula. Katanya, paman selalu merendahkan diri. Ayah dan paman Witantra pun berkata demikian. Satu pujian yang terlampau tinggi bagiku, Bungalan. Ayah menceritakan segala-galanya. Bahkan menurut penilaian ayah, paman memiliki beberapa kelebihan dari Maharaja yang besar di Singasari, Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Agaknya memang untuk itulah aku telah dikirim ayah kemari. Sebenarnya kau sudah memiliki segala-galanya. Aku hanya dapat memberikan beberapa kelengkapan dan sudah barang tentu petunjuk-petunjuk yang sebenarnya tidak lebih baik dari yang dapat diberikan oleh ayahmu. Bedanya, bahwa yang dapat aku berikan mempunyai beberapa kelainan. Mahisa Agni tertawa. Lalu katanya, sudahlah. Kau ternyata mendapat beberapa keterangan yang berlebih-lebihan tentang aku dari ayah dan pamanmu. Baiklah. Kau akan membuktikan sendiri bahwa yang kau hadapi tidak lebih dari aku yang tidak banyak dapat membantumu. Sebaiknya kau beristirahatlah beberapa saat di sini, sebelum kau mulai dengan segalanya. Mungkin besok atau lusa, aku dapat membawamu menghadap Maharaja Tuanku Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana dan Ratu Angabaya, Tuanku Mahisa Cempaka yang bergelar Narasimha. Menyenangkan sekali, desis Mahisa Bungalan. Terbayang di angan-angannya bahwa pada suatu saat ia akan dapat mengabdikan dirinya di Singasari. Bukan lagi sekedar bertualang tanpa tujuan. Tetapi pengabdiannya akan menjadi terarah. Karena itulah maka kehadirannya di Singasari membawa banyak harapan dan angan-angan. Bukan karena dengan demikian ia akan mendapat pangkat yang tinggi dan kedudukan yang baik. Namun dengan demikian ia adalah salah satu dari mereka yang sempat mengabdi kepada Singasari. Demikianlah maka selama 2 hari ia berada di Singasari, Mahisa Bungalan benar-benar beristirahat dari segala macam kegiatan. Ia mempergunakan waktunya untuk mengenal kota itu bersama pamannya Mahisa Agni. Namun dari pamannya itu pulalah Mahisa Bungalan mengetahui lebih jelas bahwa pernah terjadi kedua adiknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat diserang oleh 3 orang yang tidak dikenal di suatu tempat dalam kota itu. Persoalan dan alasan penyerangan itu pun masih merupakan teka-teki sampai sekarang, berkata Mahisa Agni kemudian. Mungkin karena orang itu mendendam kepada ayahmu, mungkin kepadaku atau pamanmu Witantra. Tetapi mungkin pula karena salah paham. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi ia pun menyadari bahwa pusat pemerintahan yang nampaknya tenang dan damai itu merupakan tempat yang cukup menegangkan. Di dalam ketenangan dan kedamaian itu justru tersimpan 1000 macam kemungkinan, seperti tenangnya sebuah gedung, maka sulitlah untuk dijajagi betapa dalamnya. Kau pun harus berhati-hati, berkata Mahisa Agni. Di dalam kota ini bercampur baur sikap dan sifat manusia. Keluhuran budi, pengabdian, tetapi juga ketamakan dan pura-pura. Untuk sesaat sikap dan sifat itu dapat menyesuaikan diri dengan serasi, sehingga kota ini nampaknya menjadi tenang dan damai.
Tetapi jika terdapat sedikit perubahan pada keseimbangan itu, maka akan dengan mudahnya timbul keributan yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Menilik cerita pamannya, ternyata kota ini tidak ubahnya dengan daerah yang disebut daerah bayangan hantu. Daerah yang menilik wajahnya sepintas merupakan daerah yang tenang dan damai, tetapi isinya adalah kengerian yang tiada taranya. Tanpa disadarinya Mahisa Bungalan memandang rumah-rumah yang megah yang berdiri di pinggir-pinggir jalan raya. Rumah yang berhalaman luas dan bergol tinggi, dilingkungi oleh dinding batu yang rapat. Tetapi seperti yang dikatakan pamannya, di balik dinding batu dan daun pintu regol itu, terdapat rahasia yang seolah-olah tidak dapat dipecahkannya. Nampaknya mereka menerima kehadiran Tuanku Ranggauni dan Mahisa Cempaka dengan senang hati. Tetapi kita tidak tahu isi hati seseorang. Mudah-mudahan aku adalah orang tua yang banyak dipengaruhi oleh ketuaanku yang hampir pikun, sehingga kecurigaanku pun sekedar akibat dari gejala-gejala kepikunanku itu. Agaknya kecurigaan paman cukup beralasan, sahut Mahisa Bungalan. Tetapi sudah barang tentu, masih harus dinilai dengan saksama. Apakah yang sebenarnya ada di dalam pusaran kota raja yang ramai, sibuk dan gelisah ini, di bawah wajahnya yang tenang dan damai? Itu sudah lebih dari cukup bagimu Mahisa Bungalan, sahut Mahisa Agni. Ternyata tanggapan perasaanmu atas kota raja ini cukup tajam. Kota yang berisi 1001 macam persoalan, yang masih menunggu urutan pemecahannya. Namun sementara itu akan timbul persoalan-persoalan baru yang tidak kalah rumitnya. Namun demikian, kami masih beruntung bahwa kota besar ini nampaknya tetap tenang dan damai. Dengan demikian maka pada waktu yang pendek itu, Mahisa Bungalan sudah melihat kota itu sepenuhnya. Dari pintu gerbang kota yang satu sampai ke pintu gerbang kota yang lain. Ditelusurinya setiap lorong dan jalan yang simpang siur di dalam kota raja itu, seolah-olah ia ingin mengetahui segala-galanya tanpa terlampaui. Baru pada hari berikutnya, Mahisa Agni sempat mengajak Mahisa Bungalan menghadap Maharaja Singasari dan Ratu Angabaya, Tuanku Ranggauni dan bergelar Wisnuwardana dan Tuanku Mahisa Cempaka yang bergelar Narasimha. Ternyata kehadiran Mahisa Bungalan membuat kedua pemimpin pemerintahan yang masih muda itu bergembira. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa yang datang itu adalah putra Mahendra. Ayahmu telah banyak memberikan sumbangsih bagi Singasari, berkata Ranggauni. Kami mengharap bahwa kau pun akan dapat berbuat serupa. Hamba akan mencoba, tuanku. Tetapi sudah tentu hanya sejauh dapat dilakukan oleh kemampuan hamba yang kerdil. Ranggauni dan Mahisa Cempaka tersenyum. Di antara senyumnya Mahisa Cempaka berkata, seperti ayahmu, kau adalah seorang anak muda yang rendah hati. Tetapi justru karena itulah maka kami mempunyai harapan besar padamu di kemudian hari. Mahisa Bungalan hanya menundukkan kepalanya saja, sementara Mahisa Agni berkata, Tuanku berdua. Mahisa Bungalan ternyata telah dititipkan kepada hamba. Ia membawa pemberitahuan tentang orang-orang yang berilmu hitam yang perlu juga tuanku ketahui. Namun selebihnya, sebagai anak-anak muda, maka tuanku berdua akan mendapat kawan dalam mesudiri dan olah kanuragan, karena Mahisa Bungalan memiliki ilmu yang hampir sempurna dari ayahnya, namun yang masih memerlukan penyesuaian pengeterapan dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapinya. Mahisa Cempaka mengangguk-angguk. Katanya, banyak kemungkinan yang akan kau hadapi Bungalan. Ceritakan tentang orang-orang berilmu hitam itu. Dengan singkat Mahisa Bungalan pun segera menceritakannya penglihatannya atas orang-orang berilmu hitam itu. Singasari memang wajib memperhatikan paman, berkata Ranggauni kemudian. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa, orang berilmu hitam itu harus mendapat perhatian khusus. Untuk beberapa lamanya, mereka tentu akan bergerak di bawah bayangan yang gelap. Tetapi pada suatu saat, jika mereka merasa sudah kuat, maka mereka tentu akan muncul dan melakukan kegiatan yang membahayakan ketenangan Singasari. Namun demikian, berkata Mahisa Agni kemudian kepada Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Kita tidak perlu cemas. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, karena mereka pun tentu tidak akan dengan tiba-tiba saja muncul dan mengganggu telatah Singasari. Namun demikian, sudah barang tentu bahwa kita harus tetap waspada menghadapi setiap kemungkinan. Demikianlah maka kehadiran Mahisa Bungalan di Singasari telah memberikan kesibukan baru bagi Mahisa Agni, tetapi juga bagi Ranggauni dan Mahisa Cempaka di dalam olah kanuragan.
Kadang-kadang mereka mencari kesempatan di antara kesibukan mereka di dalam pemerintahan untuk berlatih bersama-sama. Dengan demikian mereka mendapatkan pengalaman baru yang dapat saling menguntungkan. Dengan langsung kedua belah pihak mendapat sentuhan baru pada ilmu masing-masing. Sedangkan Mahisa Agni mencoba untuk mengemukakan unsur baru dari luluhnya kedua ilmu yang bersumber dari perguruan yang berbeda. Namun ternyata kemudian bahwa Mahisa Agni tidak saja menuntun mereka pada landasan yang sempit. Seperti Mahisa Agni sendiri, maka mereka pun mendapatkan beberapa unsur dasar dari beberapa cabang perguruan yang berbeda, sehingga dengan demikian, kehadiran Mahisa Bungalan di Singasari bukannya tanpa arti bagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Para pemimpin pemerintahan yang membantu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka kadang-kadang menjadi bingung karena keduanya telah meninggalkan bangsalnya tanpa diketahui oleh siapapun juga, selain 1-2 orang kepercayaannya. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa keduanya telah pergi bersama Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan, mencari tempat yang sepi untuk memperdalam ilmu mereka masing-masing. Dalam pada itu, selagi Mahisa Agni mencoba untuk meningkatkan ilmu ketiga anak-anak muda itu, maka di ujung hutan di kaki Gunung Lawu, berkumpul beberapa orang yang nampaknya memang sedang mengasingkan diri. Seorang yang berambut putih, bertongkat sepotong besi baja, dikerumuni oleh beberapa orang muridnya yang sedang mendengarkan penjelasannya. Siapakah yang membawa kabar itu? Orang berambut putih itu bertanya. Empu Baladatu, sahut seseorang di antara mereka yang berkerumun itu. Aku sengaja mencari mereka bertiga seperti yang Empu perintahkan. Gejala-gejala kehadirannya dapat aku cium di suatu padukuhan yang disebut daerah bayangan hantu. Daerah yang tidak dapat dikenal oleh siapapun juga. Siapa yang tersesat masuk ke daerah itu, maka ia tidak akan dapat keluar lagi. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Yang nampak hanyalah sudut lorong kecil di tengah-tengah hutan. Jika kita memasukinya, maka kita akan sampai ke seberang hutan, ke sebuah padukuhan. Padukuhan yang berada di daerah bayangan hantu. Orang berambut putih itu berdesis lagi. Daerah yang disebut daerah bayangan hantu itulah yang memberikan pertanda kehadiran ketiga orang saudara kami yang hilang itu. Dan kau berhasil menemukan mereka? Orang itu menggeleng. Jawabnya. Tidak Empu. Kami tidak menemukan mereka. Beberapa hari kami berempat bersembunyi di hutan itu untuk melihat kebenaran dugaan kami. Tetapi yang kami ketemukan adalah asap pembakaran sebuah bangsal pemujaan yang telah dibakar oleh Ki Buyut padukuhan itu, bersama dengan hilangnya ketiga saudara kami itu untuk selama-lamanya. Gila, Empu Baladatu menggeram. Dan kau tidak berbuat apa-apa. Aku menunggu perkembangan keadaan. Aku datang ke padukuhan itu sebagai orang-orang yang lembut. Namun dengan demikian kami dapat menyadap rahasia padukuhan itu. Ketiga saudara kami memang ada di sana. Mereka berhasil mempengaruhi Ki Buyut yang sedang diamuk oleh dendam dan kecewa. Demikian juga istrinya yang menjadi hampir gila karena selalu diburu oleh ayah tirinya. Dengan memanfaatkan keadaan itulah, maka Ki Buyut telah membuat sebuah bangsal pemujaan lengkap dengan peralatannya. Agaknya ketiga saudaramu ini ingin menyaingi aku. Itulah dosa dan kesalahan mereka, sehingga tidak terampuni lagi. Mereka mati terbunuh oleh seorang anak muda yang tiba-tiba saja hadir di daerah bayangan hantu itu. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Bangsal itu telah lengkap, sebelum menjadi abu, berkata salah seorang murid Baladatu itu. Berbagai alat untuk memeras darah dari tubuh seseorang yang masih tetap hidup dapat diketemukan di dalam bangsal itu. Aku memerlukan bangsal semacam itu. Yang tinggal adalah abunya. Siapakah yang membunuh ketiga orang yang memang sudah sepantasnya mati itu? Kami mengharap bahwa kau pun akan dapat berbuat serupa. Namanya Mahisa Bungalan. Orang yang tidak banyak dikenal namanya. Memalukan sekali. 3 orang murid-muridku, meskipun mereka lari dari perguruannya, dapat dikalahkan oleh seseorang yang tidak berarti sama sekali. Murid-murid Empu Baladatu tidak menyahut. Mereka pun menjadi panas karena kematian ketiga saudara seperguruannya. Meskipun ketiga orang itu lari dari perguruannya, dan beberapa orang di antara mereka mendapat perintah untuk menangkapnya hidup atau mati, namun kekalahan yang dialaminya dari orang yang tidak banyak disebut namanya, membuat mereka menjadi merasa terhina.
Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka yang mencari ketiga saudara seperguruan yang lari itu berkata, "Guru, menurut pendengaran kami kemudian, orang yang telah membunuh ketiga saudara kami itu adalah anak seorang yang dekat dengan istana Singasari. Namanya Mahendra." "Mahendra," desis Empu Baladatu. "Aku memang pernah mendengar nama itu. Tetapi nama itu pun sama sekali tidak penting bagiku." "Mahendra tentu mempunyai hubungan dengan beberapa orang Singasari lainnya," sahut muridnya yang lain. Orang-orang dari padukuhan yang ditinggalkan itu mengatakan bahwa Mahendra mempunyai saudara seperguruan yang bernama Witantra dan bergelar Panji Pati-Pati. Sedangkan nama-nama lain yang disebutnya adalah Mahisa Agni, Lembu Ampal dan aku tidak ingat lagi yang lain. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku pernah mendengar nama Mahisa Agni dan Panji Pati-Pati. Mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi." Ia berhenti sejenak, lalu. "Tetapi kemampuan mereka adalah kemampuan manusia sewajarnya. Sedangkan kita memiliki kemampuan yang lain dari bekal kemampuan kita sendiri. Ada masalah gaib yang membuat kita menjadi orang-orang yang sempurna. Jika ilmu kalian sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi maka kalian akan dapat berbuat seperti yang aku lakukan. Tangan kalian akan dapat menyemburkan api, dan dari mulut kalian akan dapat memancar bisa setajam bisa ular. Pada saatnya kita akan menguasai Singasari dan bahkan seluruh muka bumi. Tidak ada lagi orang yang dapat mempelajari ilmu seperti yang sedang kita pelajari sekarang, meskipun dengan taruhan yang agak mahal. Dengan mengorbankan beberapa nyawa setiap waktu tertentu. Tetapi tidak ada usaha yang tanpa mempertaruhkan korban." Murid-muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita tidak berkecil hati bahwa 3 orang murid perguruan ini terbunuh, meskipun kita tersinggung karenanya. Mereka belum memiliki ilmu yang cukup untuk menyombongkan diri seperti yang mereka lakukan. Akibatnya harus mereka tanggungkan sendiri. Mati tanpa arti apapun juga bagi dirinya sendiri, dan bagi kita semuanya. Jika mereka tertangkap hidup oleh kalian, maka mereka adalah korban yang paling baik bagi kita karena dalam diri mereka pun telah tersimpan ilmu seperti yang sedang kalian sadap." Murid-muridnya masih saja mengangguk-angguk. "Karena itu," berkata gurunya pula, "kalian harus bekerja lebih keras. Ada tanda-tanda bahwa ilmu kita telah tercium oleh orang-orang yang bernama Mahendra, Panji Pati-Pati, Mahisa Agni Lembu Ampal dan lain-lainnya. Tetapi pada suatu saat mereka harus mengakui bahwa mereka akan mati karena kesombongan mereka, seolah-olah tidak ada orang lain yang pada suatu kesempatan akan membunuh mereka dengan cara yang paling baik." Ia berhenti sejenak, lalu. "Sejak saat ini kita akan berlatih semakin tekun dengan korban yang semakin teratur. Kita memerlukan darah yang menitik dari luka." Sekali lagi ia berhenti sambil menarik nafas. "Namun kita tidak dapat menahan diri dengan tidak berbuat apa-apa atas kematian 3 orang murid-muridku yang gila itu. Meskipun aku akan membunuhnya juga, tetapi aku tetap akan menuntut balas atas kematian mereka. Setidak-tidaknya Mahisa Bungalan itulah yang harus dibunuh, sebelum Mahendra, Witantra, Mahisa Agni dan yang lain-lain. Mahisa Bungalan adalah korban yang sangat baik buat kita, Guru. Itulah yang sedang aku pikirkan. Jika kita dapat menangkapnya hidup, maka ia akan menitikkan darah yang sangat berharga bagi kalian. Jadi, apakah maksud Guru ada beberapa orang di antara kami yang harus mencari anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu? Tetapi kalian harus mengukur diri. Yang akan berangkat adalah 2 orang yang memiliki bekal cukup. Ingat, Mahisa Bungalan dapat membunuh 3 orang saudara seperguruanmu. Sehingga dengan demikian, yang pergi mencarinya harus murid-muridku yang lebih tinggi tingkatnya dari ketiga orang yang telah terbunuh itu. Dari antara beberapa orang murid itu, seseorang yang bertubuh pendek, namun berdada bidang dan hampir di seluruh tubuhnya dijalari oleh otot-otot yang kuat, berkumis lebat dan melintang hampir sampai ke telinganya, mengacungkan tangannya sambil berkata, "Apakah Guru akan mempercayakan tugas ini kepadaku?" Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Orang itu adalah muridnya yang terpercaya. Namun demikian ia menjawab, "Jika kau akan pergi, janganlah pergi seorang diri. Jika kau tidak berhasil menyingkirkan dirimu dari Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra, maka kau harus bertempur. Karena itu, kau harus membawa seorang atau 2 orang kawan. Kawan yang dapat kau percaya." Orang berkumis lebat itu mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada saudara seperguruannya yang hampir setingkat dengan dirinya.
Seorang yang bertubuh sedang, meskipun agak kekurus-kurusan sedikit. Orang yang agak kekurus-kurusan itu sadar, bahwa agaknya saudara seperguruannya itu telah memilihnya untuk mengawani perjalanannya. Karena itu, maka ia pun mengangkat wajahnya sambil bertanya. Apakah aku mendapat kehormatan untuk pergi bersamamu Kakang Wangkir? Orang bertubuh pendek yang disebut Wangkir itu pun mengangguk. Tetapi kemudian ia berpaling kepada gurunya sambil berkata, semuanya terserah kepada guru. Empu Baladatu memandang orang yang kekurus-kurusan itu sejenak. Lalu ia pun bertanya, Geneng, kau sudah tahu, jika kaulah yang akan pergi, siapa dan apa saja yang akan kau hadapi? Empu, aku adalah murid yang tidak pernah ingkar akan kewajiban apapun yang akan aku hadapi. Selama ini aku memang pernah mendengar nama Mahisa Agni, Witantra dan yang lain-lain. Tetapi aku belum pernah menyaksikan sendiri berapa tinggi ilmu yang ada pada mereka itu. Karena itu sudah barang tentu bahwa aku tidak akan ingkar, jika sekiranya guru memerintahkan aku untuk pergi bersama Kakang Wangkir. Empu Baladatu mengangguk-angguk, dan Geneng berkata seterusnya. Janganlah orang-orang yang sudah guru kenal sehingga guru dapat menjajaki kemampuannya. Siapapun juga yang harus aku hadapi, jika guru memerintahkan, aku akan melakukannya dengan senang hati. Terlebih-lebih lagi aku akan berusaha untuk menangkap mereka hidup-hidup, agar darahnya dapat menambah kemampuan kita bersama di perguruan ini. Kaki Gunung Lawu akan menjadi saksi, bahwa kami akan membawa orang-orang yang ditakuti di Singasari itu hidup-hidup, berkata Wangkir. Tetapi Empu Baladatu tertawa. Katanya, kita memang terlampau yakin akan kemampuan kita. Memang ilmu yang sedang kalian pelajari mempunyai beberapa kelebihan. Kalian tidak pernah ragu-ragu mempergunakan senjata dan mempergunakan cara apapun untuk memenangkan setiap perkelahian. Namun ingat, yang membunuh ketiga orang saudara-saudaramu itu adalah anak Mahendra. Sedang orang yang mungkin kalian hadapi di samping anak itu adalah Mahendra sendiri dan Mahisa Agni serta beberapa orang lain yang memiliki ilmu sudah barang tentu jauh lebih baik dari Mahisa Bungalan itu sendiri. Tetapi Wangkir pun kemudian berkata, tetapi bukankah guru mengetahuinya, sampai berapa jauh tiga orang anak yang terbunuh itu menyadap ilmu guru di sini? Mereka terlampau dungu untuk mengetahui tentang diri mereka sendiri. Mereka yang baru mulai itu merasa bahwa ilmu mereka sudah cukup sempurna, sehingga pada suatu saat mereka terbentur pada kenyataan, bahwa di luar diri mereka, masih terdapat ilmu yang lebih tinggi, meskipun belum memadai dibanding dengan ilmu perguruan Empu Baladatu. Aku berharap bahwa kau berdua tidak terjerumus dalam anggapan yang demikian itu pula. Jika kalian menganggap bahwa ilmu kalian telah sempurna, maka yang akan terjadi tidak jauh berbeda dengan ketiga anak-anak dungu itu. Tidak Empu. Kami merasa bahwa kemampuan kami masih jauh di bawah sempurna itu. Karena itu kami akan selalu ingat peristiwa yang telah menimpa ketiga saudara-saudara kami yang telah sesat jalan, dan memilih cara hidupnya sendiri meskipun masih selalu berusaha mempergunakan cara dari perguruan ini. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku percaya kepada kalian berdua. Meskipun demikian aku masih selalu berpesan agar kalian tetap hati-hati. Aku sebenarnya tidak tahu pasti betapa tingginya ilmu orang-orang itu. Tetapi sebagai ukuran dapat aku ceritakan bahwa pada masa pemerintahan Sri Rajasa, Mahisa Agni sudah merupakan orang penting di Istana Singasari. Nah, kalian wajib mengetahui bahwa Sri Rajasa memiliki ilmu yang tidak ada taranya. Kedua orang muridnya itu mengangguk-angguk. Dengan bekal yang ada padamu, pergilah. Kalian harus terap berada di atas jalan yang sudah kalian pilih. Tidak ada manusia yang pantas kalian kasihani selain keluarga kita sendiri, karena pada dasarnya, setiap kelompok manusia adalah binatang yang paling buas bagi manusia lainnya. Ternyata bahwa ketiga orang saudaramu yang terbunuh itu tidak berhasil membunuh lawannya lebih dahulu. Dan orang yang bernama Mahisa Bungalan itu pun sama sekali tidak menaruh belas kasihan dan pengampunan bagi saudara-saudaramu yang sesat jalan itu. Apakah kalian mengerti? Mengerti guru. Mungkin kita tidak menghiraukan sekelompok manusia lainnya, karena kami belum bersentuhan kepentingan. Tetapi pada dasarnya, kita adalah pusat dari sikap hidup kita. Kepentingan kita bersama harus berada di atas kepentingan siapapun dan apapun juga tanpa ragu-ragu. Kau mengerti? Mengerti guru. Itu dasar dari sikap hidup kita.
Dengan demikian barulah kita dapat menguasai orang lain jika kita masih memerlukannya. Tetapi jika tidak, pada suatu saat mereka pun akan kita perlukan darahnya bagi kesegaran ilmu kita. Kami akan melakukannya. Kami akan selalu ingat bahwa hanya ada satu pusat kehidupan. Di kaki Gunung Lawu ini. Ya. Ketiga orang saudaramu yang menganggap ada pusat kehidupan yang lain, dan mencoba menyempurnakan ilmunya tanpa aku telah mendapat hukuman, lantaran tangan Mahisa Bungalan. Kau ingat? Baik guru. Aku akan selalu ingat semuanya. Pergilah ke Singasari. Tetapi sekali lagi kau harus menyadari, Singasari bukan pusat dari kehidupan. Jika ada kelebihan yang nampak pada wajah kota itu adalah wujud lahiriahnya saja. Dan itu bukan tujuan kita. Kita akan menguasai seisi bumi dan memilikinya. Dengan beberapa pesan yang lain, yang berisi sanjungan atas kemampuan kedua orang muridnya itu, tetapi juga ancaman jika mereka lupa diri dan apalagi mempunyai niat untuk memisahkan diri dari induknya, maka kedua orang dari perguruan ilmu hitam itu meninggalkan padepokannya. Mereka menyusuri jalan setapak, menuruni jurang mendaki perbukitan, menyusup di antara hutan yang lebat, menuju ke pusat pemerintahan, kota raja. Meskipun tugas yang dibebankan kepada mereka adalah tugas yang berat, namun agaknya tidak terlampau mengikat. Jika mereka merasa terlampau sulit untuk membawa orang-orang yang terlibat dalam dendam atas kematian 3 orang saudara seperguruan mereka, terutama Mahisa Bungalan, dalam keadaan hidup, mereka diberi wewenang untuk membunuhnya dengan cara apapun juga. Kasar atau dengan diam-diam dan bersembunyi. Semua cara dapat ditempuh dan dibenarkan oleh gurunya, Empu Baladatu. Namun yang sebenarnya tidak kalah pentingnya bagi Empu Baladatu adalah penjajagan tentang kekuatan Singasari. Karena itulah, maka kegagalan yang mutlak pun dari kedua muridnya itu, masih juga ada gunanya. Jika keduanya tidak berhasil menangkap hidup, dan juga tidak berhasil membunuh seorang pun di antara nama-nama yang disebut, maka itu pun tidak mengapa, asal dengan demikian kedua muridnya itu dapat mengetahui betapa jauh jalan yang harus dilaluinya untuk sampai kepada kekuasaan mutlak atas bumi seisinya. Karena Empu Baladatu yakin bahwa pada suatu saat usaha itu pasti akan berhasil. Bukan saja membunuh orang-orang yang namanya pernah disebut oleh orang-orang yang berhasil menemukan daerah bayangan hantu, dan mengetahui bahwa ketiga saudara seperguruannya yang lari itu mati terbunuh, tetapi juga pasti akan berhasil menguasai Maharaja dan Ratu Angabaya Singasari. Kemudian menebarkan kekuasaannya ke barat sampai ke ujung kulon, dan dengan kekuatan yang tidak terlawan menyeberang lautan ke segala penjuru bumi. Empu Baladatu memang mempunyai satu kelebihan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Tidak ragu-ragu mempergunakan segala cara. Yang licik, yang jantan, yang kejam dan segala macam cara yang lain. Demikianlah maka kedua orang murid Empu Baladatu itu berjalan tanpa mengenal lelah. Mereka tidak merasa perlu untuk singgah di daerah bayangan hantu. Bagi mereka, yang ada di padukuhan itu tinggallah cucurut-cucurut yang tidak berarti. Tetapi orang-orang yang penting menurut perhitungan mereka tentu berada di Singasari. Terutama Mahisa Agni. Seandainya Mahisa Bungalan dan Mahendra tidak berada di Singasari maka mereka tentu akan mendapat petunjuk di manakah mereka itu berada. Sementara kedua orang itu menuju Singasari, maka telah terjadi beberapa perubahan di daerah yang semula disebut daerah bayangan hantu. Ki Buyut di daerah itu, yang menyebut dirinya Kidang Pengasih, benar-benar telah berubah. Ia berhasil membuat dirinya menjadi manusia wajar. Seperti yang disangka oleh penghuni padukuhannya, yang tidak tahu sama sekali cara hidupnya di saat lampau, Ki Buyut berada di antara mereka dengan penuh perhatian dan pengarahan bagi tata kehidupan di padukuhan kecil itu. Sementara itu, Tapak Lamba dan ketiga kawan-kawannya masih tetap pula berada bersama mereka. Keempat orang itu pun membantu dengan sepenuh hati, membuat padukuhan kecil itu menjadi semakin berkembang. Kita harus mempunyai nama yang serasi bagi padukuhan ini, berkata Ki Buyut. Berilah nama, berkata Tapak Lamba. Bukan lagi daerah bayangan hantu. Aku sebut daerah ini seperti namamu. Padukuhan Tapak Lamba. Tapak Lamba menggeleng. Katanya. Itu tidak baik. Kenapa tidak kau sebut saja dengan nama yang lebih baik bagi suatu padukuhan? Namamu sendiri misalnya. Han ini, berkata Ki Buyut. Tidak. Namaku bukan nama yang baik buat padukuhan. Kidang Pengasih. Pengasih.
Padukuhan pengasih. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian mengangguk. Katanya, "Ya, padukuhan ini bernama Padukuhan Pengasih. Aku tidak berkeberatan mempergunakannya." Tapak Lamba tersenyum. Katanya, "Nah, sekarang setiap orang akan menyebut padukuhan ini bernama Pengasih. Tidak lagi dengan nama yang mendirikan Bulu Roma. Daerah bayangan hantu." Penghuni padukuhan itu tidak banyak menghiraukannya. Mereka merasa bahwa hidup mereka menjadi semakin baik. Bahwa mereka merasa lebih lapang untuk bernafas. Meskipun mereka tidak mengetahui, namun terasa bahwa di masa lampau, mereka dihadapkan pada suatu teka-teki yang tidak terpecahkan. Halaman rumah Ki Buyut yang nampaknya selalu terbuka itu, namun rasa-rasanya memang tertutup bagi mereka. Tetapi kini halaman itu rasa-rasanya benar-benar telah terbuka. Namun demikian, selagi ketenangan yang sebenarnya mulai tumbuh di daerah yang disebut Pengasih itu, mulailah para pemimpinnya berbicara tentang hidup dan cita-cita. Tapak Lamba mulai menyinggung lagi pembicaraannya dengan orang-orang yang menyebut dirinya Linggapati dan Linggadadi. Orang-orang Mahibit itu selalu mempengaruhi angan-anganku, berkata Tapak Lamba. Meskipun aku belum pasti, tetapi agaknya ada sesuatu yang menarik. Apakah mereka tidak termasuk orang-orang berilmu hitam itu? Tapak Lamba menggeleng. Menilik cara dan sikapnya, aku berpendapat bahwa mereka bukan dari golongan ilmu hitam. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu setelah ia mengalami peristiwa yang untuk mengenang pun rasa-rasanya seluruh rambutnya meremang. Tapak Lamba, berkata Ki Buyut. Sebenarnya aku ingin membuat perhitungan dengan diriku sendiri. Aku memang seorang prajurit yang setia kepada Tuanku Toh Jaya. Aku pernah bersumpah bahwa apapun yang akan terjadi, aku akan tetap berpihak kepadanya. Juga sampai Tuanku Toh Jaya itu terbunuh. Seperti yang kau lihat, aku lebih baik menyingkir dan tinggal jauh terpisah dengan menyimpan dendam di dalam hati. Setiap kali aku bermimpi bagaimana aku membalas dendam atas kematian Tuanku Toh Jaya yang telah banyak memberikan kurnia kepadaku, Ki Buyut berhenti sejenak, lalu. Namun pada suatu saat datang orang lain yang telah menyelamatkan jiwaku. Seorang anak muda yang dengan tidak aku duga, telah berhasil membunuh 3 orang iblis berilmu hitam itu. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang kita berada dalam kedudukan yang sulit. Tetapi apakah kita tidak dapat memisahkan dendam dan hutang budi itu? Bagaimana kita akan memisahkannya? Yang telah menyelamatkan kita adalah Mahisa Bungalan, anak Mahendra. Sedangkan jika kita turutkan hati yang mendendam ini, kita akan berhadapan dengan Singasari. Sedangkan di Singasari kita akan bertemu lagi dengan Mahendra dan sudah barang tentu Mahisa Bungalan. Tapak Lamba mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, Ki Buyut, yang pernah menolong kita adalah Mahisa Bungalan. Aku pun merasa diriku telah diselamatkan. Jika anak muda itu tidak datang kemari, maka barangkali aku pun sudah terkapar di halaman rumahmu ini dengan kulit terkelupas. Tetapi hutang budi ini tidak akan aku lupakan. Jika pada suatu saat, Linggapati dan orang-orangnya berhasil menguasai Singasari, maka kita dapat mempergunakan hak dan wewenang yang ada pada kita untuk menyelamatkan Mahisa Bungalan, apabila ternyata ia benar-benar berada dan berpihak kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Cobalah kau pikirkan, desis Tapak Lamba kemudian. Seandainya kita tidak berada di antara Linggapati dan Linggadadi, apakah kira-kira mereka akan mengurungkan niatnya? Ki Buyut menggeleng. Katanya, aku kira tidak. Mereka tentu akan melanjutkan rencana mereka untuk menguasai Singasari. Jika usaha itu berhasil, atau setidak-tidaknya mereka berhasil memasuki kota raja, maka Mahisa Bungalan itu pun akan dibunuhnya pula. Tetapi jika kita ada di antara pasukan Linggapati, mungkin kita akan dapat membayar hutang budi kepadanya. Tapak Lamba, desis Ki Buyut. Apakah kau dapat mengatakan, siapakah yang lebih tinggi ilmunya, Linggadadi dan Linggapati atau Mahisa Bungalan? Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak maka ia pun berkata sambil menggeleng. Aku tidak tahu. Adalah sangat sulit untuk memperbandingkan dua orang yang dalam keadaan yang jauh berbeda. Tetapi kau pernah melihat bagaimana keduanya bertempur. Aku pernah dikalahkan oleh Linggadadi dengan mudah. Bahkan aku tidak seorang diri.
Dan ternyata bahwa Mahisa Bungalan pun dengan perjuangan yang sengit dapat membunuh 3 orang iblis itu. Nah, apakah dengan demikian akan dapat memperbandingkan keduanya? Mahisa Bungalan dapat mengalahkan ketiga iblis itu. Sedangkan kau sama sekali bukan lawan ketiga iblis itu. Bukankah itu berarti bahwa Mahisa Bungalan memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari kita? Memang mungkin dapat diambil kesimpulan yang demikian, jawab Tapak Lamba. Sehingga keduanya berada di atas kemampuan kita masing-masing. Nah, jika demikian kau dapat membayangkan bahwa jika benar-benar orang Mahibit itu akan melawan Singasari, mereka tidak akan berarti apa-apa bagi ayah Mahisa Bungalan. Karena bagaimanapun juga aku masih mempunyai perhitungan bahwa Mahendra masih jauh lebih kuat dari anaknya. Apalagi Witantra dan Mahisa Agni. Kau menganggap bahwa Linggapati adalah puncak kekuatan orang-orang Mahibit? Aku tidak yakin. Tentu mereka masih mempunyai seorang guru atau bahkan lebih yang dengan pasti dapat mengimbangi kemampuan Witantra, Mahendra dan Mahisa Agni. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya kemudian setelah ia menimbang-nimbang sejenak. Maaf Tapak Lamba. Aku masih belum memutuskan untuk pergi kepada Linggapati. Ki Buyut Kidang Pengasih, berkata Tapak Lamba. Kau sudah sekian lama bersembunyi. Sudah barang tentu kau mempunyai niat yang kuat untuk kembali ke Singasari dengan kedudukanmu sebagai senapati itu kembali lagi padamu. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini meskipun kita masih harus menjajaki lebih jauh, karena kita tidak akan menyediakan diri buat umpan kail, sedang hasilnya akan dinikmati oleh orang lain setelah kita dikorbankan. Karena itu Tapak Lamba, sebaiknya aku meyakini dahulu, apakah yang sebenarnya akan kita dapatkan jika kita benar-benar berada di pihaknya. Tapak Lamba termangu sejenak, namun kemudian. Baiklah. Memang sebaiknya kita tidak tergesa-gesa. Karena itu, biarlah aku dan ketiga kawanku mencoba menjajakinya. Apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh Linggapati itu? Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun ada perasaan yang di dalam hatinya. Ia tidak dapat melupakan pertolongan yang telah diberikan oleh Mahisa Bungalan kepadanya. Sedang ia tahu bahwa Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra dan sudah pasti akan berpihak kepada Singasari jika terjadi pertentangan antara Singasari dan Mahibit. Tapak Lamba, berkata Ki Buyut. Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat ikut dalam penjajakanmu. Aku masih ingin menikmati kedamaian di padukuhan ini. Kedamaian yang sebenarnya. Tapak Lamba mengangguk. Katanya. Baiklah. Aku tahu bahwa perubahan ini telah menumbuhkan perubahan pula di dalam sikap dan caramu menghadapi persoalan Singasari. Tetapi agaknya pada suatu saat, kau akan menemukan kembali sikapmu yang sebenarnya terhadap kekuasaan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Aku menyadari Tapak Lamba, bahwa jika kita berbuat sesuatu, maka kita akan dapat mengumpulkan beberapa puluh orang bekas prajurit yang agaknya masih tetap setia kepada Tohjaya karena limpahan kekuasaan yang pernah diberikan kepada mereka di samping pemberian yang mengalir hampir setiap saat, sehingga memang akan dapat membangun suatu kekuatan yang dapat diperhitungkan di dalam gerakan Linggapati. Tetapi apakah itu bukan sekedar pemanfaatan yang dilakukan oleh Linggapati kepada orang-orang yang pernah mengalami kekecewaan dan tidak mau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru? Aku menyadari bahwa orang-orang berilmu hitam itu dengan mudah dapat menguasai sikap dan perbuatanku, sehingga dengan tidak sadar aku telah menjadi budak mereka, meskipun nampaknya mereka adalah pengawal-pengawalku yang setia dan tunduk atas segala perintahku. Karena perasaan dendam dan kebencianku kepada pimpinan pemerintahan Singasari yang kini dipegang oleh 2 orang anak-anak muda itu, ia berhenti sejenak, lalu. Apalah hal itu tidak akan terulang kembali jika kita mengadakan hubungan dengan orang-orang yang berada di bawah pengaruh Linggapati? Mereka akan memanfaatkan kita dan kawan-kawan kita yang merasa kecewa dan dendam karena kematian Tuanku Tohjaya. Tetapi apakah hasil terbesar nanti tidak ada pada mereka jika mereka berhasil mengalahkan Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka? Dan tidak akan banyak memberikan apa-apa kepada kita. Kita memang masih bertekad Ki Buyut, berkata Tapak Lamba. Tetapi pengalamanmu membuat kau menjadi terlampau berhati-hati. Namun hal itu memang dapat dimengerti. Karena itu biarlah aku dan ketiga kawan-kawanku sajalah yang akan menjajaki keadaan. Pada saatnya aku akan datang lagi kemari. Mudah-mudahan kau mendapatkan gambaran yang jelas dan wajar tentang kekuatan, niat dan cara yang akan ditempuh oleh Linggapati dan orang-orangnya.
Tapak Lamba dan ketiga kawannya pun kemudian mempersiapkan diri mereka untuk segera mulai dengan perjalanan baru menemui Linggapati dan Linggadadi untuk menjajaki kemungkinan yang dapat dilakukannya bersama mereka. Ia ingin meyakinkan diri, apakah benar-benar ada kekuatan yang mendukung kedua orang itu, jika saatnya tiba untuk menggulingkan Singasari. Tetapi Linggapati pun harus mengetahui bahwa ada kekuatan hitam yang masih tersisa. Kekuatan itu agaknya mempunyai pertimbangan tujuan tersendiri yang akan dapat menghambat usaha Linggapati dan Linggadadi, berkata Tapak Lamba di dalam hati. Demikianlah maka pada saatnya, setelah beristirahat beberapa lamanya di padukuhan yang kemudian disebut Pengasih, maka keempat orang itu pun minta diri untuk meneruskan perjalanan. Mereka berjanji untuk pada suatu saat kembali lagi untuk memberikan gambaran, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Kita tidak boleh tenggelam dalam ketenangan yang diam seperti yang kau bayangkan, berkata Tapak Lamba. Jika demikian, maka kau akan tetap berada dalam keadaanmu sekarang. Seorang buyut padukuhan kecil terpencil yang tenang dan damai, tetapi sama sekali tidak berkembang. Sebenarnya kau lebih tepat berdiri di muka sebuah pasukan segelar sepapan dengan pedang terhunus sambil meneriakkan aba-aba menghadapi lawan. Kau adalah senapati yang memiliki keberanian dan kemampuan di medan perang. Tetapi ternyata keberanian dan kemampuan itu tidak memberikan arti apa-apa bagiku. Aku tidak berani menghadapi kenyataan dan bersembunyi di padukuhan ini. Sedangkan kemampuanku tidak berarti apa-apa, dibandingkan dengan 3 orang iblis berilmu hitam itu, dan terlebih-lebih lagi dibandingkan dengan Mahisa Bungalan. Tidak semua orang seperti Mahisa Bungalan dan ayahnya Mahendra. Senapati Singasari yang sekarang pun tentu tidak ada bedanya dengan kita pada masa kekuasaan Tuanku Tohjaya. Hanya 1-2 orang sajalah yang memiliki kelebihan. Dan itu dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan barangkali Lembu Ampal, Mahisa Bungalan. Sedang yang lain belum melampaui kekuatan senapati biasa. Mungkin. Tetapi jumlah mereka terlalu besar untuk dilawan. Karena itu pulalah kita memerlukan kawan-kawan seperti Linggapati. Baiklah. Aku minta diri. Mudah-mudahan perjalananku berhasil. Keempat orang itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan padukuhan yang tenang dan damai itu. Mereka menuju ke tempat yang bergejolak untuk menemukan gerak yang barangkali sesuai dengan jiwa mereka. Terlebih-lebih lagi gejolak kenangan mereka atas masa lampau dan harapan mereka atas masa datang. Sepeninggal Tapak Lamba, rasa-rasanya padukuhan Pengasih memang menjadi sepi. Tidak ada orang yang dapat diajak memperbincangkan masalah yang menyangkut persoalan-persoalan di luar padukuhan itu. Para bebahu agaknya memang sangat picik pengetahuannya. Mereka sekedar mengerti serba sedikit tentang lingkungan hidup di sekitarnya. Namun, mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh. Sepeninggal Tapak Lamba dan ketiga orang kawannya, Ki Buyut mengajak bebahunya untuk mencoba membuat kekuatan yang dapat sekedar melindungi padukuhan kecil itu dari kekuatan yang terbatas. Jika saudara-saudara seperguruan iblis itu benar-benar datang, dan mereka tidak menghiraukan nama Mahisa Bungalan dan keluarganya, maka kita akan menjadi debu bersama-sama. Tetapi kita memang wajib untuk mencoba melindungi padukuhan ini. Sejauh kemampuan yang dapat kita himpun, Ki Buyut selalu mencoba membesarkan hati bebahu-bebahunya. Lalu, karena itu, kita harus mencoba menyusun kekuatan yang ada pada kita. Ketenangan dan kedamaian yang telah kita capai ini, harus kita isi dengan usaha untuk mempertahankannya. Bebahu padukuhan Pengasih itu pun mematuhinya. Terutama mereka yang mengetahui, apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah Ki Buyut. Kematian 3 orang iblis dan bahkan hasil kerja selama mereka berhasil menguasai hati dan perasaan Ki Buyut. Tetapi seperti pesan Ki Buyut, pada umumnya mereka masih tetap mempertahankan rahasia itu. Jika ada 1-2 masalah yang merembes keluar lewat mulut mereka, adalah persoalan-persoalan yang sudah disaring selembutnya. Demikianlah, setiap hari bebahu padukuhan Pengasih selalu melatih diri di bawah pimpinan Ki Buyut sendiri. Mereka yang serba sedikit sudah mengenal olah kanuragan dengan tekun memperdalam pengetahuan mereka yang terbatas itu. Sedang yang lain, yang sama sekali belum mengenalnya, telah mulai mempelajarinya serba sedikit. Anak-anak mudanya pun rasa-rasanya mulai bangun. Beberapa orang di antara mereka, dengan sepenuh hati mempelajari ilmu kanuragan, yang ditangani oleh Ki Buyut sendiri pula.
Dengan demikian, maka rasa-rasanya padukuhan pengasih itu masih saja tetap tenang dan tentram, namun terasa hidup. Mereka tidak lagi menunggu masa-masa panen dengan duduk-duduk saja di simpang 3. Tetapi mereka mempunyai kesibukan. Karena Ki Buyut adalah bekas seorang senapati prajurit, maka olah kanuragan diberikan kepada anak-anak muda dan bebahu padukuhan pengasih sebenarnya adalah ilmu keprajuritan. Ilmu kanuragan bagi seorang-seorang, dan juga bagi kelompok-kelompok kecil dan besar. Mereka mendapat tuntunan untuk berkelahi dalam lingkungan kecil, tetapi juga bersama-sama dalam lingkungan yang besar. Namun agaknya usaha Ki Buyut tidak terbatas pada tuntunan olah kanuragan itu saja. Untuk mengamankan padukuhan barunya yang sedang berkembang itu, Ki Buyut berhasrat untuk menghubungi beberapa orang yang pernah dikenalnya pada masa kekuasaan Tohjaya. Para prajurit dan senapati yang menyingkir dan bersembunyi karena mereka takut kepada balas dendam yang mungkin akan dilakukan oleh prajurit-prajurit dan senapati-senapati yang setia kepada Ranggawuni dan Mahisa Campaka. Namun ternyata bahwa Ranggawuni dan Mahisa Campaka agaknya tidak menganjurkan dan bahkan mencegah dendam yang berkepanjangan di antara keluarga sendiri. Karena itulah, maka ketika beberapa orang bebahu dan anak-anak muda padukuhan pengasih sudah mulai berhasil menguasai serba sedikit ilmu kanuragan itu, maka Ki Buyut pun berniat untuk meninggalkan padukuhan itu beberapa lama. Tunggulah padukuhan ini baik-baik. Mudah-mudahan aku berhasil menemui beberapa orang kawan, dan membujuknya untuk tinggal bersama kita. Di sini tanah subur dan luas. Tidak ada lagi kecemasan tentang masa lampau yang buram. Istrinya tidak mencegahnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kepergian suaminya adalah semata-mata karena keinginannya untuk melindungi padukuhan itu dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Pada saat yang ditentukan, maka Ki Buyut dan 2 orang pengawalnya pun meninggalkan padukuhannya menuju ke kota raja. Dengan pakaian petani-petani biasa, mereka berniat untuk menemui beberapa orang yang mungkin masih berada di tempat yang pernah mereka ketahui bersama. Selagi mereka masing-masing berusaha menyembunyikan diri, mereka telah menentukan tempat masing-masing untuk dapat saling bertemu. Mungkin sudah ada perubahan, desis Ki Buyut. Perubahan tempat, dan barangkali perubahan sikap sehingga usahaku tidak akan berhasil. Tetapi aku akan tetap berusaha. Karena itulah, maka Ki Buyut pun dengan tekad yang bulat pergi ke daerah yang baginya menyimpan harapan untuk dapat menjadikan padukuhannya semakin tentram. Tidak ada persoalan apapun di perjalanan. Rasa-rasanya daerah Singasari memang sudah menjadi aman dan damai. Tidak ada gangguan di sepanjang jalan, dan dengan aman mereka memasuki kota raja setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, sehingga mereka harus bermalam di luar kota. Namun pada saat yang bersamaan, 2 orang berjalan semakin mendekati kota itu juga. Mereka adalah murid-murid Empu Baladatu yang ingin melihat-lihat, apakah yang ada di dalam kota Singasari. Kekuatan apakah yang sebenarnya tersimpan di pusat pemerintahan itu? Seperti Ki Buyut di Pengasih, kedua orang itu pun tidak menjumpai kesulitan apapun untuk memasuki kota. Demikian mereka menginjakkan kakinya melangkahi gerbang terasa seolah-olah udara memang menjadi sangat sejuk. Namun yang berbeda adalah apa yang akan mereka lakukan kemudian. Kedua orang murid Empu Baladatu tidak mempunyai tujuan sama sekali di dalam kota yang besar itu. Mereka tidak mempunyai tempat yang langsung dapat mereka tuju untuk sekedar melepaskan lelah, apalagi menumpang tidur. Karena itu, ketika mereka sudah berada di dalam kota raja, maka mereka pun terpaksa mencari tempat berteduh di bawah pohon yang rindang, dan berpikir bagaimanakah dengan malam yang bakal datang. Apakah mereka akan tidur di tempat-tempat yang sepi dan tidak dilalui orang? Mungkin sehari 2 hari dapat mereka lakukan tanpa menumbuhkan kecurigaan. Tetapi jika mereka berada di kota untuk waktu yang agak lama, maka mungkin sekali pada suatu ketika kehadiran mereka itu menumbuhkan kecurigaan pada 1-2 orang, sehingga akhirnya menjalar kepada sebagian isi kota itu. Kita harus mendapatkan tempat beristirahat yang baik, berkata Wangkir. Kita belum mengenal seorang pun di tempat ini, sahut Geneng. Kita akan mendatangi rumah di ujung jalan. Rumah yang agaknya dihuni oleh sekeluarga yang miskin. Kita datang kepada mereka, dan minta tempat untuk menumpang. Kenapa kita memilih di tempat keluarga yang miskin? Ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, bahwa di tempat itu kita tidak akan banyak mendapat perhatian, karena biasanya orang miskin tidak dihiraukan oleh orang di sekitarnya.
Kemudian, dengan sedikit memberikan uang atau imbalan apapun kita akan dapat mereka terima, asal sikap kita tidak mencurigakan. Kita harus pura-pura bersikap baik dan berhasil membuat mereka percaya kepada kita. Geneng mengerutkan keningnya. Ia mencoba membayangkan bagaimana ia harus bersikap. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, "Aku menurut apa saja yang baik menurut Kakang Wangkir. Tetapi untuk bersikap lembut agaknya memang agak sulit. Meskipun demikian aku akan mencobanya." Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.